Halo Sobat Lantas, kenakalan remaja bukan menjadi satu hal yang biasa saat ini. Kenakalan remaja saat ini sudah meluas, bahkan cukup meresahkan. Bahkan terakhir kali sempat viral kasus kelintih yang ada di Yogyakarta. Hal ini tentunya berkaitan dengan lingkungannya dan juga orang tua. Bagaimanakah sebagai orang tua mendidik anak dan memberikan pola asuh yang baik kepada anak? Cukupkah hanya komunikasi atau ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan? Untuk membahas hal tersebut akan kita kupas bersama pakarnya, dan tentunya masih bersama saya Ibtu Yulistiana di Talk with Satlantas, podcastnya Sobat Lantas. Jangan lupa lihat dan tonton di channel YouTube kami Satlantas Polres Malang. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Lalu Lintas? Sehat selalu ya. Bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan sampai hari ini puasanya lancar dan senantiasa diberi kesehatan. Bertemu lagi bersama saya Ibtu Yulistiana dalam acara kita Talk with Satlantas, podcastnya Sobat Lalu Lintas. Dan kali ini biasanya saya mempersiapkan sebuah pantun, tapi hari ini kayaknya belum siap saya dengan pantun. Tapi saya tertarik sebuah quote yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Apa itu? Aku tidak pernah menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali lisanku. Jadi Sobat Lalu Lintas semua, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, mari kita jaga lisan kita bicara yang baik-baik dan tentunya berpikir yang baik-baik. Baik Sobat Lalu Lintas, pada kesempatan hari ini saya sudah kedatangan dua orang narasumber saya yang luar biasa. Dan hari ini kita akan membahas tentang permasalahan remaja, mulai dari ugal-ugalan di jalan sampai dengan kejahatan jalanan yang mungkin beberapa waktu lalu sempat viral peristiwa di Yogyakarta, yaitu kelitih. Bagaimana solusinya atau apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kenakalan remaja tersebut disebabkan oleh apa? Saat ini sudah hadir di hadapan saya ada dua orang narasumber saya. Akan saya perkenalkan. Yang pertama ada Ibu Dr. Nawang Wasri Wulandari, SPSI MSI. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu sudah hadir di acara kami. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Ibu masih sibuk sebagai dosen di Fakultas Psikologi ya, betul ya? Sampai saat ini masih sibuk di sana. Di Unmer ya Ibu di ya? Unmer. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu atas kedatangannya. Dan tamu saya yang kedua ini adalah teman saya sendiri sebenarnya. Kami pernah bergabung di tempat yang sama. Selamat pagi Bu Leha. Selamat pagi Bu Komandan. Bu Erlehana namanya, Aibda Erlehana. Saya kadang-kadang manggilnya Bule, Buleha, Bule gitu ya. Siap. Kayaknya lebih akrab seperti itu. Siap. Bu Leha sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Baik, mungkin saya pengen ke Ibu Nawang dulu Bu, mohon izin. Iya. Sebagaimana kita ketahui, mungkin perlu saya informasikan lebih dulu. Jadi tahun 2020 dan 2021 jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak remaja berdasarkan data kami usia 0 sampai 16 tahun itu cukup tinggi Bu. Di mana memang usia ini adalah paling tinggi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Di tahun 2020 ada sebanyak 7.141 dan di 2021 ada 2.337. Dan ini memang lebih dominan dibanding usia-usia yang lain. Kemudian kita juga menyoroti kejadian yang viral beberapa waktu lalu di Yogyakarta, kelitih ya Bu ya. Nah, ada apa sih Bu dengan remaja saat ini Bu? Gimana? Mungkin dari sisi psikologinya Bu? Iya. Jadi tahapan perkembangan remaja itu memang unik Bu Yulis. Jadi di seluruh tahapan perkembangan kehidupan manusia itu ada dua tahapan di mana individu itu ada gejolak. Itu hanya dua tahapan. Di usia sekitar kurang lebih 3 tahun, dan yang kedua adalah di usia remaja ini. Remaja usianya range-nya berapa ya Bu? Range-nya sekitar 12-13 tergantung laki perempuannya ya. Karena berbeda perempuan ya. lebih cepat masak daripada laki-laki gitu, sampai dengan sekitar 20-an tahun lah gitu. 18-20 tahun. 18-20. Nah itu. Jadi remaja ini biasanya, karena remaja ini adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa, jadi dia ini
di satu kaki ada di masa anak-anak, di satu kaki di masa dewasa. Jadi dia belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya kalau dia mau dianggap dewasa, tapi dia sudah pengen jadi dewasa, pengen dianggap sebagai orang dewasa. Tapi diperlakukan sebagai anak-anak juga mereka udah nggak mau gitu, karena mereka menganggap bahwa aku udah gede gitu. Nah, masa transisi ini seringkali memunculkan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan, dan terus dia akan belajar untuk menjadi individu yang dewasa. Ada banyak hal yang dia butuh pahami, dia butuh pelajari untuk bisa menjadi manusia dewasa. Nah, ini dalam kondisi seperti ini sebenarnya mereka membutuhkan ada orang tua itu sebagai teman bicara. Teman bicara ya, Bu ya? Betul. Jadi meskipun dia sudah bisa ngapa-ngapain, tapi dia tetap membutuhkan orang tua sebagai teman bicara. Kalau waktu mereka masih anak-anak, orang tua lebih dibutuhkan untuk misalnya menyediakan kebutuhan-kebutuhan keseharian dia ya, misalnya makan, pakaian, dan yang lain-lain gitu. Tetapi di usia remaja mereka udah bisa lakukan itu sendiri. Mereka lebih butuh orang tuanya sebagai teman bicara yang mengasihkan. Nah, itu mungkin yang selama ini menjadi permasalahan orang tua semua ya, Bu ya. Betul. Gitu. Jadi, teman bicaranya. Teman bicara. Jadi sebenarnya pada saat mereka masuk usia remaja itu ada tanda tanya besar di kepalanya gitu ya. Misalnya contoh yang paling berkembang pesat di tahapan remaja itu adalah perkembangan seksual. Kan mereka sudah mulai tuh terjadi kemasakan organ-organ seksualnya. Yang dulunya mungkin dia tidak merasa apa-apa kalau duduk berdampingan begini dengan lawan jenis, kok sekarang ada rasanya gitu ya. Terus misalnya saya nggak ketemu dengan teman saya yang laki-laki itu ya nggak apa-apa waktu kita SD, tapi setelah masuk ke usia remaja kok kangen ya gitu, kok saya merasa deg-degan ya kalau ketemuan atau diajak ngomong sama teman saya yang ini. Nah, kenapa dengan diri saya, itu juga menjadi pertanyaan remaja. Tetapi seringkali orang tua tidak, pada saat membicarakan terutama nih masalah seksualitas itu menjadi tabu, sesuatu ya, yang tabu gitu. Betul. Padahal sekarang dengan akses internet yang sudah semakin meluas, apalagi pandemik ini intensitas kita menggunakan internet kan tinggi sekali. Nggak ada filter. Betul. Sehingga kita seringkali juga paparan hal-hal yang berbau seksualitas di HP kita itu kan juga, walaupun kita nggak nyari tiba-tiba muncul gitu aja. Betul. Ini. Nah, itu sebenarnya jadi pertanyaan mereka gitu, tapi tidak pernah mendapatkan jawaban jika orang tua juga tidak mau membicarakan hal tersebut. Seperti itu. Jadi memang perlunya kehadiran orang tua di masa-masa seperti ini, transisi anak-anak ini ya, Bu, anak ke dewasa ini ya gitu. Karena mereka masih galau, masih bimbang gitu, pengen membicarakan, terus belum lagi dengan mereka misalnya nih mimpi basah, itu kenapa saya begini, kenapa saya begitu gitu. Nah, ini perlu teman bicara. Catatan buat saya sama Bu Leha nih, kayaknya punya anak remaja, Bu. Saya sekarang ke Mbak Leha dulu. Mbak Leha, untuk tren kasus anak-anak, khususnya untuk pelaku anak itu cenderungnya seperti apa sampai hari ini, Mbak Leha? Sampai dengan saat ini yang mungkin banyak yang kami tangani di unit PPA itu lebih kepada pencurian dan persetubuhan terhadap anak. Jadi di mana pelakunya juga merupakan anak yang di bawah umur, seperti itu. Berdasarkan pengalaman kami yang kami lakukan setiap harinya itu memang motifnya mereka atau pemicunya mereka melakukan itu juga salah satunya kurangnya kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya. Banyak sekali para pelaku-pelaku atau korban pun memang mereka sepertinya tidak mendapatkan hal yang menyenangkan di dalam rumah, sehingga mereka mencari satu pelampiasan di luar. Dia mendapatkan tempat yang menurut dia nyaman untuk komunikasi, tapi terkadang salah untuk melampiaskan, menyalurkan kesenangannya itu gitu loh, Bu. Begitu juga terkait dengan kasus-kasus pencurian. Di tempat kami ada beberapa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, bisa dikatakan berkali-kali, berulang kali. Jadi 2-3 kali. Bahkan sudah divonis. Jika itu tidak membuat dia jera gitu. Sehingga kita itu juga sebagai penyidik terkadang itu bertanya-tanya. Kita sudah lakukan pemeriksaan psikolog juga, Ibu. Ada salah satu pelaku anak kami waktu itu, perbuatan yang kedua itu kami coba lakukan pemeriksaan psikolog. Apakah memang dia mempunyai satu kelainan seperti itu? Apakah kan kita curiganya atau apa dia klepto gitu. Ternyata dari hasil pemeriksaan itu dia bukan klepto.
Tetapi memang dia itu melakukan satu, karena modus dia melakukan itu juga kriminal, karena cara melakukan yang mempunyai kelainan klepto dengan yang memang dia itu tindak pidana itu berbeda. Mungkin itu yang lebih paham psikolog, tapi itu dituangkan dalam hasil pemeriksaan, dan itu juga kami lampirkan di dalam berkas untuk menjadikan pertimbangan buat hakim seperti itu. Ternyata memang dia kebutuhan, lebihnya itu kepada kebutuhan. Jadi apakah dia merasakan tidak cukup dari orang tuanya atau bagaimana? Waktu itu orang tuanya juga menerangkan cukup, tetapi dari anak ini sendiri ingin mendapatkan yang lebih dari yang ada di rumah seperti itu, Bu. Jadi intinya banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus yang kami tangani itu berawal dari kurangnya kasih sayang atau perhatian oleh orang tuanya. Dari ceritanya Bu Leha tadi, Bu, contoh kasus tadi itu, atau mungkin yang fenomena saat ini anak-anak balap liar gitu, kemudian ugal-ugalan dari data pelanggaran yang kami terima, mungkin kalau bagi anak-anak yang masih usianya masih dini bisa lah ya kita sebagai orang tua nanti nge-treatmentnya seperti ini. Tapi bagi yang sudah kejadian nih, Bu, nih anaknya udah bandel, mohon maaf saya bilang bandel gitu, nge-treatmentnya bagaimana, Bu, usia remaja begini, apalagi mereka kan punya rasa berontak yang tinggi juga gitu loh, Bu. Nge-treatmentnya anak yang sudah seperti ini bagaimana, Bu? Ya memang kalau udah remaja, udah kejadian ini, apalagi sudah tadi ya Bu Leha udah beberapa kali sampai seperti itu agak susah karena dia sudah terpola ya. Jadi sudah terpola, sudah menemukan istilahnya zona nyamannya dia. Dan kalau ini dirubah, kita tahu sendiri, kita sendiri kalau keluar dari zona nyaman juga nggak enak gitu. Tetapi ini tetap masih bisa diupayakan. Artinya anak-anak yang bermasalah ini biasanya memang tanpa disadari oleh orang tua itu merupakan produk dari rumah ya, maksudnya bisa jadi karena fungsi keluarga yang tidak jalan ya. Jadi ada beberapa fungsi keluarga sebenarnya yang harus dipenuhi oleh keluarga itu, yang notabene ini adalah oleh orang tua, sehingga semua kebutuhan anak itu bisa dia dapat gitu. Apakah itu bukan hanya ekonomi gitu ya, ekonomi itu hanya salah satu dari fungsi keluarga. Ekonomi itu maksudnya ya untuk menjalankan kehidupan keluarga ini butuh biaya untuk makan, untuk sekolah, untuk kesehatan dan lain-lain. Saya rasa kalau itu semua orang juga paham gitu ya, bisa dipenuhi. Tetapi tidak banyak orang tua yang memahami bahwa kebutuhannya yang dipenuhi bukan cuma itu aja, tetapi mereka juga ada fungsi religius, fungsi edukasi, fungsi kasih sayang, rekreasi dan sebagainya. Itu fungsi-fungsi yang kadang-kadang terlupakan oleh orang tua. Nah, kalau fungsi itu dijalankan, artinya untuk mengubah remaja-remaja ini, otomatis orang tuanya juga harus berubah dulu. Nah, cuman masalahnya tidak semua orang tua itu menyadari bahwa ini karena ada kontribusi saya gitu sebagai orang tua, anaknya seperti ini. Nah, seringkali orang tua malah menyalahkan anaknya nakal karena lingkungan dan sebagainya. Tapi sebelum keluar ke lingkungan kan anak ini ada di dalam inkubasi kita ya, di dalam misalnya untuk penanaman nilai dan sebagainya. Tapi dominan paling besar dari mana ya, Bu ya? Lingkungannya atau keluarganya yang bisa mempengaruhi anak ini, karakter anak itu sendiri? Lingkungan juga besar pengaruhnya, terutama remaja ya. Remaja itu dia akan lebih condong ke lingkungannya daripada orang tua. Dia akan lebih merasa bermasalah dengan temennya daripada dengan orang tuanya. Jadi kalau misalnya lebih baik saya dimarahi orang tua daripada saya dijauhi teman-teman. Sehingga ada kebutuhan konformitas untuk sama dengan teman-teman di lingkungannya. Nah, itu masalahnya. Nah, biasanya kalau remaja karena pengaruh lingkungan itu sudah jauh lebih besar daripada anak-anak, ini yang agak kesulitan karena orang tua sudah susah masuk gitu. Ya sebenarnya kalau itu sejak dia masih kanak-kanak usia dini misalnya, kita sudah memasukkan penanaman nilai-nilai, pembiasaan yang ini itu ini akan menjadi pedoman dia, akan menjadi kompas dia pada saat dia harus keluar dari lingkungan. Dan di lingkungan kan ada banyak menu menurut saya ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, dia bisa memilih lingkungannya di mana dia bisa berada berdasarkan panduannya ini, nilai yang dia bawa. Jadi basicnya harus dia dapat dari rumah dulu. Kalau basicnya nggak kuat, ya kita nggak punya pegangan, kita pergi ke kota lain yang kita nggak tahu, kita harus kemana-kemana pasti random, seperti itu. Sehingga kita merasa bahwa nggak menemukan tempat
yang bagus di kota itu, makanannya nggak ada yang enak, misalnya seperti itu. Akhirnya dia mencari yang nyaman ya. Begitu. Jadi itu yang menjadi kesulitan kalau sudah seperti ini. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Yang pertama, orang tua dulu harus berubah dan menyadari bahwa itu adalah ada kontribusi dari keluarga, orang tua di dalam pengasuhan. Nah, lalu terus kita kan gimana gitu. Ada juga bisa jadi juga butuh profesional untuk bisa menangani seperti ini karena polanya udah ini kuat banget. Iya. Kembali lagi ke Mbak Leha. Kalau kita bicara soal anak berhadapan dengan hukum ya Mbak Leha, kan di situ kan bukan hanya ada pelaku ya, ada pelaku, ada saksi, ada korban. Nah, di tempat Bu Leha sendiri Bu, cukup banyak korban perempuan, anak-anak gitu. Benar Mbak Leha ya? Benar. Rata-rata korban anak-anak itu perempuan ya Mbak Leha, saya bicara gender. Ini korban apa Mbak Leha? Kalau korbannya perempuan kebanyakan mungkin terkait kasus-kasus perbuatan asusila, persetubuhan atau juga perbuatan cabul. Lebih banyaknya ke situ mungkin Bu. Jadi kebanyakan juga korban itu anak, sehingga juga mereka melakukan sama-sama anaknya atau sama-sama pelajar seperti itu. Kalau terkait dengan kasus yang mungkin anak-anak korbannya perempuan, korbannya laki-laki itu mungkin larinya kepada penganiayaan, kenakalan remaja seperti itu Bu. Itu juga banyak kami tangani, di mana pelakunya juga anak yang di bawah umur, korbannya juga anak yang masih di bawah umur, gitu. Itu kebanyakan kenakalan remaja yang akhirnya itu juga salah satu penyebabnya juga itu kurangnya cara menjalin komunikasi yang baik, gampang emosi, kemudian gampang salah paham, sedikit aja omongan yang akhirnya menyulut, terjadilah satu kekerasan fisik. Kebanyakan seperti itu Bu, mungkin modusnya kalau korban laki dan juga pelaku laki. Kalau untuk kasus-kasus yang korbannya perempuan, mungkin lebih modusnya itu kepada bujuk rayu. Kembali lagi mungkin dia merasa nyaman. Nah itu gimana Bu? Gitu, Bu. Dia merasa nyaman. Banyak di tempat kami Bu, mohon izin, korban itu tidak terima si pelaku ini dihukum. Sampai si anak ya? Si anak, iya. Jadi yang melaporkan dalam hal ini pasti orang tuanya, karena anak ini dianggap belum bisa mempertanggungjawabkan. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memang yang melaporkan adalah yang dianggap usianya sudah cukup, orang tuanya, boleh tokoh masyarakat, saudara, siapapun, tapi bukan anak yang melaporkan. Di saat hal seperti itu, korban sendiri sebagai anak tidak terima si pacarnya atau si tersangka ini diproses sesuai proses hukum. Bahkan ada pernah satu kali kami tangani, korban itu tidak mau pulang dari ruangan reskrim itu. Jadi kalau memang pacar saya harus dihukum, saya juga harus ikut dihukum karena kami melakukan atas dasar suka sama suka. Saya tidak dipaksa seperti itu Bu. Sedangkan di dalam aturan undang-undang perlindungan itu tidak harus ada kekerasan. Dia dengan kata bujuk rayu, tipu muslihat itu sudah masuk unsur pidananya seperti itu. Di situ kadang kita tuh kebingungan. Selaku orang tua tetap tidak terima atas perbuatan yang terjadi terhadap anaknya. Sebagai anak yang menjadi korban ini tidak mau pacarnya dihukum gitu. Tetapi kita lebih mengedepankan proses hukum karena bagaimanapun di sini ada korban gitu. Untuk korban mungkin kita lebih kembalikan kepada pendamping yang juga memang banyak yang kita kerjasama terkait pendampingan korban, termasuk juga dari DP3A, juga dari LSM pemerhati anak juga, itu lebih kami tekankan atau lebih kami serahkan kepada pendamping yang bisa memberikan pengertian, yang akhirnya memeriksakan psikolog, mereka bisa menenangkan seperti itu. Baik. Kemudian saya mau nanya ke Bu Nawang. Bu Nawang mungkin Bu Nawang pernah melihat sendiri ya, atau mungkin sering kali di jalan raya anak-anak muda itu biasanya pakai motornya ugal-ugalan gitu kan. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih yang membuat mereka seperti itu? Apakah memang jiwanya yang pengen dia tampak, oh saya hebat, atau ada faktor lain yang menyebabkan anak ini lebih cenderung melakukan pelanggaran lalu lintas misalkan, atau mungkin kelihatan jago di jalan? Itu faktor apa Bu seperti itu? Iya, setiap tahapan perkembangan itu punya karakteristik masing-masing Bu Yulis. Jadi tahapan anak-anak itu karakteristiknya anak-anak yang di usia itu seperti apa, remaja seperti apa, dewasa seperti apa, lansia seperti apa. Nah, kalau kita bicara soal remaja, dia memang karakteristiknya unik ya. Seperti tadi saya katakan bahwa dia ada di masa transisi, dia bukan lagi anak-anak, tetapi dia juga belum menjadi orang dewasa gitu. Nah, terus dan setiap tahapan itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Remaja juga demikian. Remaja juga
memiliki kebutuhan tersendiri berkaitan dengan eksistensi dirinya. Dia ingin mendapatkan pengakuan bahwa dia ini loh aku gitu. Nah, seringkali orang tua juga lupa gitu ya bahwa anaknya ini sudah beranjak dewasa. Kita kan sering nih Bu, walaupun kita ini sudah ibu-ibu, orang tua kita tetap menganggap kita itu masih anak-anak gitu ya. Jadi masih dianggap belum ngerti apa-apa, padahal Bu Yuli sudah punya anak remaja juga, Iya sudah sih. ya. Nah, itu Benar-benar. jadi seringkali pada saat anaknya beranjak remaja, dia masih memperlakukan anaknya seperti anak-anak. Nah, ini ada kebutuhan untuk diakuinya itu nggak terpenuhi gitu. Terus kebutuhan termasuk teman bicara itu kadang-kadang kita juga lupa gitu. Jadi kita mainnya hanya direct langsung ya. Kalau pada anak-anak kecil kan kita sudah makan, sudah ini kayak gitu. Tapi nggak diajakin ngobrol gitu, nggak diajakin ngobrol lebih jauh gitu. Kamu kenapa di sekolah? Apa yang kamu alami? Gimana di sekolah, seneng nggak? Gitu, ngapain aja kayak gitu. Jadi kebanyakan pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Pertanyaan tertutup itu yang jawabannya satu kata. Tugasmu udah selesai? Nah, semacam itu. Kamu kemana aja nggak pulang-pulang? Nah itu Oke, jadi oke. tidak menggunakan kalimat-kalimat terbuka di mana dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasain di sekolah, di temennya. Terus di temennya itu siapa aja. Itu sebenarnya kita bisa ungkap dari komunikasi tadi, sehingga penting sekali menurut saya kita membangun pola komunikasi itu sejak dini. Kita terbiasa ngobrol, terus kita mungkin juga punya waktu istilahnya me time sendiri dengan anak kita yang laki, anak kita yang perempuan. Misalnya kalau dengan anak kita yang perempuan kita nyalon bareng makan bakso gitu ya. Kalau yang laki-laki mungkin kita ngapain, pergi berdua dengan anak kita kemana kayak gitu. Itu menurut saya itu penting, sehingga mereka juga merasa disayangi. Lalu kita akuin bahwa oke, kamu sudah mampu sampai sejauh ini gitu ya, melakukan ini dan itu gitu. Nah, kemungkinan ada beberapa faktor yang membuat anak itu seperti kayak kebut-kebutan di jalan itu karena mereka ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Mereka kadang-kadang melakukan sesuatu yang dilakukan orang dewasa sebagai perlambang bahwa aku ini udah dewasa loh. Contoh merokok. Oke. Seringkali saya tanya kalau ketemu sama katakanlah mahasiswa saya yang merokok itu, kenapa kamu merokok? Awalnya merokok kenapa gitu. Mereka sendiri juga nggak tahu apa nikmatnya merokok, juga mereka nggak tahu gitu. Anak-anak SMP yang merokok itu kenapa mereka merokok? Karena mereka pengen lebih kepada mereka pengen diakui sebagai orang dewasa, karena orang dewasa itu merokok. Butuh pengakuan ya Bu ya? Ya, jadi dia pengen supaya tampak dewasa, jadi dia merokok. Mereka kadang-kadang mereka kalau gaya pacarannya melebihi yang sudah gede-gede, yang gede-gede. Nah, itu karena dia pengen menunjukkan bahwa saya ini udah gede loh, saya sudah besar kayak gitu. Nah, ini pengakuan itu yang dia butuhkan gitu loh. Itu menjadi satu kebutuhan tersendiri buat mereka. Kalau peristiwa yang di Jogja itu kan sudah kejahatan jalan ya Bu. Yeah. Betul ya Mbak ya, udah merupakan tidak pidana. Ini kan bukan saya katakan bukan anak bandel lagi, hanya sekedar bandel biasa, tapi ini udah luar biasa Bu gitu loh ya kenakalannya kan, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ini kan sebuah tidak pidana, sebuah kejahatan begitu ya Bu ya. Apakah ada tahapannya sih model-model kenakalan anak ini? Oh, ini masih masih bisa dibendung, terus ini kalau ini solusinya seperti ini, ada nggak Bu seperti itu mungkin? Iya, kalau nanti sudah menjadi kenakalan remaja pasti akan bertingkat ya, seperti halnya kejahatan itu, maka dia akan melakukan di taraf-taraf yang semakin meningkat gitu, sehingga nanti ditangkap pun sudah resisten dia gitu, dan nggak kapok, nggak membuat dia jera juga gitu. Maka kita kalau seperti itu memang penanganannya kan harus ekstra ya, tidak bisa hanya kita kembalikan pada keluarga, karena kalaupun misalnya kita kembalikan pada keluarga, problem juga. Tidak semuanya keluarga juga memahami misalnya, oh ini anak bapak membutuhkan ibu dan sebagainya. Tetapi kalau mereka nggak tahu apa yang mesti dia lakukan, dia juga tidak akan melakukan apa-apa untuk melakukan perubahan pada anaknya. Nah, itu juga menjadi satu kendala
sehingga perlu ada campur tangan dari pihak lain untuk bisa membantu bagaimana keluarga ini bisa lebih berfungsi. Tapi itu juga kembali pada orang tua masing-masing. Apakah kalau dia merasa bahwa nggak masalah, kenapa sih saya mengasuh anak saya, kan suka-suka saya gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kita juga repot gitu ya, nggak bisa serta-merta kita kembalikan, karena pengetahuan mereka parenting, kemampuan mereka untuk mengasuh anak-anaknya juga berbeda-beda satu sama lain gitu. Sehingga perlu ada ini dari pihak lain, atau mungkin dari pihak kepolisian bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk menangani mereka gitu, berkaitan dengan mungkin kebutuhan-kebutuhan yang tidak mereka bisa penuhi. Apalagi dari ceritanya Bu Hilaya tadi, ternyata hukuman badan pun secara fisik pun tidak membuat mereka berubah ya Bu ya, tidak membuat mereka jerak ya Bu ya, seperti karena itu. Dia merasa kebutuhannya dipenuhi gitu, mereka terpenuhi di situ. Apalagi orang-orang yang anak-anak yang saya menerima beberapa kasus remaja juga, dia kalau dia merasa tidak mendapatkan kasih sayang di keluarganya, terus dia mendapatkan di seseorang, di cowoknya gitu ya, dan mereka bisa sangat posesif terhadap cowoknya gitu, sehingga karena dia merasa bahwa hanya dia yang menyayangi saya, sehingga saya juga tidak mau kehilangan dia gitu. Nah itu yang menjadikan tadi kasus Bu Leha tadi ya, ceweknya nggak terima kalau cowoknya ini kan. Dan harusnya memang posisi orang tua lah yang ada di saat mereka butuh ya Bu ya. Betul. Jadi kasus-kasus juga LGBT itu, lesbian dan sebagainya, itu juga seperti itu. Dia berteman dengan teman teman cowoknya, dia selalu putus, dikhianati, diselingkuhin dan sebagainya. Mencoba gimana kalau saya dekat dengan sesama perempuan, ternyata enggak gitu, dia tidak menemukan pengalaman diselingkuhi, dikhianati, dia nyaman gitu, tapi dia tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Dan untuk melepas juga dia mikir gitu, ini dilepas, itu nanti saya nyaman, nggak dilepas, ini salah gitu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ini terakhir, tipsnya buat orang tua Bu, untuk pola didik anak, pola asuh anak seperti apa? Harapan kita sebagai orang tua kan tentunya memiliki anak yang soleha, anak yang pandai lah, seperti itu. Pandai dalam arti bukan secara akademik, tapi secara psikologi juga seperti itu. Mungkin ada tipsnya Bu yang harus dilakukan oleh orang tua. Iya, kita tidak pernah bisa ya menjadi orang tua yang sempurna. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa ada hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam keluarga, karena keluarga itu adalah lingkungan yang paling penting buat atau yang paling berpengaruh terhadap semua individu, sehingga peran keluarga ini itu menjadi faktor penentu kita di kemudian hari. Nah, bagi keluarga-keluarga kita perlu terus belajar tentang anak-anak kita. Kalau tahapan remaja, anak kita ini ya kita pelajari mereka itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan selalu mengupdate ilmu parentingnya, bagaimana mengasuh anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Dulu zaman kita masih kecil-kecil belum terpapar oleh gadget ya, jadi orang tua kita masih relatif aman. Tapi kalau sekarang lawannya gadget itu. Ngasuhnya dulu pakai ini Bu, pakai rotan balik ya. Iya, kalau sekarang udah nggak bisa seperti itu, sehingga kita juga mendidik anak zaman now, kita juga harus jadi orang tua zaman now. Gitu. Orang tua juga harus mengupgrade ilmu bagaimana mengasuh anak ya Bu ya. Mbak Leha, terakhir mungkin closing statementnya kepada orang tua di luar sana atau anak-anak yang ABG di luar sana. Iya. Jadi harapan kami kepada orang tua di luar sana mungkin lebih memberikan perhatian yang ekstra, terutama kepada anak-anak yang usianya remaja, karena para anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang berkonflik itu kebanyakan memang yang kurang mendapatkan kasih sayang. Kemudian bagi anak-anak di luar sana tidak perlu ragu untuk kebanyakan anak-anak di sana itu kan sepertinya malu untuk menceritakan hal-hal yang menurut dia itu rahasia, misalkan masalah-masalah pribadi kepada orang tuanya. Saya pikir orang tua adalah orang yang pertama yang harus diberikan apapun itu cerita tentang dirinya, sehingga orang tua itu juga mengetahui apa yang diinginkan oleh si anak itu sendiri, supaya kedepannya anak-anak di luaran sana, anak-anak
Indonesia ini jauh dari korban yang merupakan korban kriminal, terutama kekerasan seksual, atau mungkin masih banyak lagi kasus-kasus yang biasa ditangani. Karena kebanyakan kasus yang kami tangani ini berawal dari anak yang bermasalah dalam lingkup rumah tangga, seperti itu. Pola komunikasi juga perlu. Komunikasi. Jadi buka komunikasi dulu sama anak-anak, itu kita jadi tahu problemnya mereka, kebutuhannya mereka. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Nawang atas waktunya hari ini, kesediaannya hadir di tempat kami. Mbak Leha, terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan jera ya Mbak Leha. Siap, Ibu. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Baik, Sobat Lalu Lintas, sekian dulu yang bisa kami informasikan, kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kami bermanfaat, khususnya kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita lebih bisa memperhatikan anak-anak kita dan mengetahui kebutuhan mereka. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasanya kami sudah siapkan pantun. Hari Selasa memancing di rawa. Di rawa ada buaya. Mumpung kita masih muda, ayo belajar dan berkarya. Terima kasih. Selamat siang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.